Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sigit Rahman Sugandi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu, asal SMP Negeri 1 Harulis, mengadakan wawancara dan mengobrol dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Harulis, Bapak Kalipan SPD NPD. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Bapak, ada beberapa pertanyaan hari ini yang akan ditanyakan ya Pak ya. Siap. Semoga berkenan menjawab Pak. Yang pertama Pak, sebagai pimpinan di sekolah, Bapak kan pasti sering menemui banyak permasalahan. Iya pasti Pak. Ya, banyak permasalahan. Kemudian ketika Bapak menemukan suatu permasalahan nih Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak Sigit. Yang namanya permasalahan itu, apalagi di sekolah Pak Sigit ya, dengan berbagai macam karakter anak, karakter guru, karakter orang tua, dan itu pasti banyak masalah Pak ya. Karena itu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu, ya yang jelas mah kita pilah-pilah Pak, kita pilah-pilah. Apa sih ini latar belakang masalah ini? Tentunya tidak sendiri Pak ya, berpikirnya tidak sendiri. Saya yakin karena sekolah ini lembaga, banyak teman-teman yang mempunyai pemikiran yang bagus-bagus. Prinsipnya ketika ada masalah itu diselesaikan banyak orang itu lebih baik. Terus di sekolah ini kan punya aturan khusus Pak ya, yang disebut dengan aturan khusus sekolah itu kan SOP bahasanya. Jadi aturan sekolah kita itu bisa saja berbeda dengan aturan sekolah yang lain pada umumnya. Kalau secara umum memang sama gitu kan. Tapi ada yang aturan khusus untuk sekolah kita. Nah, nanti dari situ bagaimana kita ada masalah, semuanya tercover di situ. Masalah-masalah itu sebagai pembukanya tuh Pak. Terima kasih Pak. Jadi ketika ada masalah tuh berkolaborasi dengan rekan yang lain ya Pak ya. Kemudian ketika menemukan masalah berarti harus sesuai dengan SOP terlebih dahulu ya Pak ya. SOP-nya kemudian ditelaah merujuk ke aturan tersebut ya Pak ya. Ya kita kan ya yang jelas mah normatif dulu lah. Normatif dulu, kita belajar menghargai sebuah keputusan. Karena sekolah itu kan keputusan juga diambil bersama, bukan sendiri kepala sekolah kan gitu. Jadi jelas aturan dulu, regulasinya dulu ya. Jadi bukan kebijakan dulu, nanti malah aturan yang rusak dengan kebijakan. Aturan dulu ya Pak berarti. Ya, aturan dulu. Nah, berarti ketika ada masalah itu merujuk ke aturannya Pak ya. Betul. Ketika Bapak menemukan kasus Pak atau permasalahan yang dua-duanya itu sama-sama benar kondisinya, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi masalah tersebut Pak? Yang jelas kan begini Pak, itu namanya harus memang rada sulit juga menyelesaikan dua masalah yang menurut kita itu sama-sama benar. Kembali Pak, tadi benar itu sangat relatif Pak ya. Iya betul Pak. Benar itu sangat relatif. Artinya kita panduannya tetap saja kepada aturan yang ada. Kita rujuk itu dulu. Ya. Kalau selama ini aturan itu sesuai dengan ini, ya sudah kita patokannya ini, gitu kan. Dengan segala komponennya. Masalah yang satunya juga begitu. Ya. Artinya ketika ada dua masalah yang menurut kita sama benar, ya kita ambil keputusannya ya yang sama-sama menguntungkan juga gitu kan. Jangan dirugikan satu sama lain. Ya disitulah perlunya kolaborasi gitu Pak ya. Gitu. Ini merujuk ke aturan juga ya Pak. Betul. Kemudian berkolaborasi juga ya Pak ya. Nah berarti ketika menemukan masalah yang sama-sama benar merujuk ke aturan kemudian berkolaborasi. Setelah itu Pak,
langkah selanjutnya tuh Pak seperti apa, atau prosedur untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, jadi kembali kepada tadi aturan Mbak ya. Kalau memang permasalahan itu bertentangan dengan aturan, tentunya dalam aturan itu kan di sana ada konsekuensi Pak. Ketika melanggar aturan konsekuensinya ini A, B, C, D, kan gitu. Jadi ya sudah, kita manut pada aturan saja yang sudah dibuat bersama gitu kan, sehingga nanti jalannya persekolahan ini, jalannya aturan yang ada di sekolah ini, kita komitmen gitu kan. Komitmen terhadap aturan karena itu dibuat oleh kita bersama gitu kan, tidak dibuat oleh sepihak kan. Hanya kalau ada permasalahan, ya sudah normatif dulu nih. Kalau di situ tidak ada, baru kita berkolaborasi lagi. Kenapa di sini tidak tercover nih, gitu kan? Ada hal yang disebut tadi kebijakan atau apa, karena memang di situ tidak tercover. Kemudian Pak, menurut Bapak nih, langkah yang efektif itu seperti apa Pak untuk mengambil keputusan yang di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar? Kalau tadi kan sudah berdasarkan aturan, kemudian ada konsekuensinya ya Pak dari aturan merujuk kepada itu. Kemudian langkah selain itu menurut Bapak yang efektif itu seperti apa? Ya. Kalau menurut saya ketika kita menemukan masalah yang sama, yang jelas kita tuh ya harus digali dulu Mas. Permasalahannya digali dulu nih pasti permasalahannya. Kita cari dari sumber mana nih yang membenarkan masalah ini, yang menyalahkan masalah ini. Kita inventaris dulu nih Pak. Bila perlu dengan, kalau masalahnya pribadi, berarti pribadinya dulu. Terus kita gali seperti apa sih sebenarnya duduk permasalahannya. Nah, setelah menginventaris semua permasalahannya, baru kita menentukan langkah seperti apa nih ketika masalahnya seperti ini gitu. Iya. Jadi tidak serta-merta ini masalah itu begini, nggak bisa begitu. Jadi kita tetap tenang, kita cari dulu apa nih yang sebenarnya yang terjadi. Kadang-kadang jangan sampai kita salah kebijakan. Permasalahan seperti ini kita memutuskan seperti ini, kan bertolak belakang, itu menjadi masalah baru nantinya. Gitu. Jadi ada prosedur yang harus itu ya Pak ya? Pasti ya, Pak, pasti itu Pak. Supaya kita membuat keputusan itu tidak salah. Tidak salah secara manusiawi, tidak salah secara hukum. Pokoknya supaya keduanya itu menerima dengan keputusan yang sudah sudah diinventarisir, sudah dimatangkan dan sebagainya lah. Terus Pak, Bapak pernah menemukan tantangan nggak Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Banyak Mas, banyak. Kadang begini, tadi saya jelaskan dari awal, setiap saya mengambil keputusan pasti saya meminta pertimbangan teman-teman yang lain. Tapi kadang-kadang teman-teman yang lain juga, yang namanya manusia ya Pak Sigit ya, yang namanya manusia kan kadang mengambil keputusan itu itikadnya sudah ada kepentingan nih, kepentingan gitu kan, sehingga apapun yang diputuskan oleh teman-teman kadang tidak menerima gitu kan. Itu kan tantangan bagi saya, tantangan, karena mereka sudah membawa kepentingan, bukan itikad baik untuk menyelesaikan masalah. Nah itu tantangan bagi kita, bagi saya terutama. Nah dengan seperti itu, jelas Pak, bahwa kami dalam menentukan keputusan banyak tantangan. Apalagi kalau sudah ditumpangi dengan kepentingan. Gitu, apalagi yang namanya zaman sekarang itu kalau kita salah ngomong, kan gampang dipelintir dan sebagainya. Karena sama saja sekolah juga masyarakat Pak, masyarakat pendidikan gitu ya. Ada orang tua, ada komite, ada anak, ada pihak ketiga. Tetap itu harus kita pikirkan gitu.
dampak sebuah keputusan. Makanya ya jelas-jelas tantangan banyak Pak. Di sekolah. Jadi banyak tantangannya ya Pak. Banyak tantangannya yang harus kita jawab. Sangat banyak. Tapi sudah bisa dilalui semua ya Pak ya. Nah, itu seiring dengan waktu Pak. Artinya makanya kita dalam menentukan keputusan harus hati-hati itu karena memang masalah itu tidak datang sekali gitu kan. Betul. Bisa saja masalah ini berulang. Bisa. Artinya ketika masalah ini berulang dengan kasus yang sama, dengan sebab akibat yang sama, kita kan sudah punya senjata nih. Oh dulu kasusnya seperti itu, penyelesaian seperti ini. Bisa diulang, diberlakukan kepada anak ini misalnya kayak gitu. Nah misalkan nih Pak, Bapak menemukan kasus yang sangat berat Pak, dua-duanya benar-benar kepentingan yang sama, kepentingan sama-sama benar nih Pak. Kemudian ketika Bapak menemukan kasus tersebut tuh bagaimana langkah Bapak, apakah langsung diputuskan di hari itu permasalahan itu solusinya, ataukah diberikan waktu-waktu lain gitu Pak, maksudnya ditunda untuk diskusi dulu untuk segala macam. Begini Pak, sebenarnya kalau masalah sama-sama benar itu saya yakin kalau sama-sama benar tidak akan ada masalah Pak. Justru yang sama-sama benar itu kan sangat relatif sih Pak. Benar itu sangat relatif sebenarnya. Kalau dua-duanya ini ngaku benar, ini ngaku benar. Nah sekarang timbul bisanya ada masalah, berarti kan ada kesenjangan nih. Iya kan, ada kesenjangan kan begitu ya. Berarti ada yang dirugikan salah satu. Lebih kepada begini Pak, kalau penyelesaian seperti itu. Sebenarnya orang kalau sudah berebut kebenaran tidak akan selesai. Tidak akan selesai Pak. Karena dua-duanya merasa benar. Tidak akan selesai. Makanya saya mah pribadi dalam menangani kasus seperti ini tuh ya sudah kita cari salahnya supaya mereka berebut salah. Bukan saling benar tapi berebut salah, bukan saling benar. Ya. Kita arahkan, kita buka ya, kita buka wawasan kepada mereka supaya mereka berebut salah. Artinya ketika berebut salah mereka sudah menyadari masing-masing gitu kan. Oh ya wis, itu mah salah saya. Ini mah salah saya. Selesai Pak. Ya. Tapi kalau sudah dua-duanya merasa benar, tidak akan selesai. Betul. Jadi kita punya opini, buka opini supaya berebut salah. Berebut salah. Gitu. Cari yang siapa yang salah. Nah, itu kalau sudah sadar saya yang salah, selesai Pak. Gitu. Nah, ada nggak Pak faktor yang mempermudah atau membantu Bapak nih selama ini dalam mengambil keputusan yang susah di sekolah gitu? Faktor yang bisa membuat Bapak mempermudah. Ya, salah satunya Pak, udah pegangan kita aturan. Aturan, kita komitmen dengan itu. Permasalahannya ketika kita tidak komitmen dengan aturan, kita susah Pak. Susah menentukan bagaimana nanti keputusannya. Karena dasarnya bukan aturan, normatif lah bahasa normatif. Normatif saja dulu kita. Dan normatif selesaikan. Aturannya begitu. Berarti dengan segala konsekuensi terima. Nah itu yang mempermudah saya itu aturan Pak sebenarnya. Karena itu payung hukumnya saya gitu kan. Kemudian Pak, punten Pak, ini mau bertanya tentang kasus sedikit ya Pak di sini Pak, boleh Pak. Misalkan seperti ini Pak kondisinya, di sekolah ini kan ada dana bos ya Pak ya, ada dana bos. Kemudian dari dana itu misalkan ada dua kepentingan nih Pak. Yang pertama di waktu yang bersamaan apakah si dana itu akan digunakan untuk kegiatan IHT guru? IHT kan berarti kan untuk ini apa ya, untuk meningkatkan kompetensi guru ya Pak untuk mengajar. Di satu sisi di waktu yang sama juga apakah digunakan juga untuk keperluan siswa, misalkan untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di kelas. Kan ini sama-sama benar ya Pak ya, dananya sedikit, kemudian yang satu diperlukan untuk IHT, yang satu diperlukan untuk melengkapi kebutuhan belajar siswa nih Pak. Kira-kira menurut Bapak mana yang dipilih terlebih dahulu? Iya, kan begini Pak, kalau itu terjadi spontanitas, ini menurut Pak Sigit spontanitas atau memang
kejadiannya spontanitas atau memang itu tuh sudah ada jeda waktu, ada jeda apa gitu. Bersamaan gitu. Kepentingannya bersama seperti itu, dananya bersama seperti itu tuh Pak. Jadi gini Pak, kalau dalam hal mana yang lebih penting, dua-duanya kan penting ya. Iya betul Pak, dua-duanya penting. Nah tentunya kan kembali mana nih, dari ini penting kan pasti ada yang lebih penting. Ya kita kaji dulu. Mana nih yang penting? Emang dua-duanya penting sih. IHT juga penting untuk kompetensi guru kan. Iya betul Pak. Sarana juga penting untuk peningkatan kompetensi anak. Iya betul. Iya. Sekarang kalau memang nanti dalam pelaksanaannya bersamaan, ya kita harus pilih dulu Pak, harus membuat satu keputusan, karena setiap keputusan itu pasti plus minus. Iya. Nah di situ kita pilih mana nih yang bisa mengurangi resiko. Gitu. Mencari resiko terkecil ya. Nah mengurangi resiko pasti Pak. Resiko mana nih sehingga muncullah, oh ini ternyata ini yang lebih penting. Nah begitu. Nggak bisa Pak dua-duanya dalam waktu bersamaan. Ini harus karena dana bos juga kan sudah diplot. Iya diplotkan. Sudah diplot kan, sudah untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini gitu kan. Berarti tetap harus cari plus minusnya ya Pak ya. Betul. Kecil. Setelah itu Pak, nah dalam mengambil keputusan, oh ini dulu yang harus dilakukan, ini yang belakang. Bapak memutuskan sendiri atau kira-kira butuh pendapat dari teman-teman yang lain atau enggak? Ya pasti Pak. Kita kembali tadi dari awal, saya setiap mengambil keputusan tidak berdasarkan pemikiran saya sendiri, tapi saya mempertimbang, memberi kesempatan kepada yang lain, meminta pertimbangan, walaupun memang keputusan ada di saya gitu kan. Minta pertimbangan gitu. Tetap karena berpikir orang banyak itu ternyata lebih baik loh Pak Sigit daripada berpikir sendiri gitu. Berarti tetap minta pertimbangan orang lain juga ya Pak, tapi Bapak yang memutuskan. Ya, nanti pas ada saat Pak Sigit suatu saat jadi pemimpin, ya jangan memutuskan sendiri, gitu kan? Ya, karena yang namanya organisasi, yang namanya lembaga itu kan punya upline-nya kan, punya komponen-komponen yang lain kan, itu supaya keputusan itu betul-betul diminimalisir kerugiannya. Nah, ini kan Bapak sudah lama jadi kepala sekolah ya Pak ya. Dari awal jadi kepala sekolah mungkin sudah menemukan tantangan-tantangan seperti itu ya Pak ya. Keputusan sama-sama. Nah, pembelajaran berharga bagi Bapak tuh Pak dari awal jadi kepala sekolah menemukan tantangan-tantangan seperti itu tuh gimana Pak? Iya, jadi sebenarnya tergantung niat kita Pak ya. Tergantung niat kita, hati kita kondisinya seperti apa, sehingga tantangan-tantangan itu apakah kita jadikan sebuah tantangan yang harus dihadapi atau dijadikan tantangan yang harus dibiarkan, tergantung bagaimana kita memanage diri gitu kan. Sehingga dengan tantangan itu apakah kita senang, apakah kita malah sebaliknya, gitu kan. Terus kita mau apa nih, gitu kan. Selama jadi saya selama jadi kepala sekolah banyak sekali Pak Sigit menemukan tantangan, dan itu memang sangat berarti bagi saya. Oh ternyata permasalahan begini, keputusannya seperti ini. Permasalahannya seperti ini, keputusannya seperti itu. Itu memang menjadi perbendaharaan masalah bagi saya, dan itu dinikmati Pak, harus dinikmati. Betul. Itu harus dinikmati dan jadikan tantangan. Masalah seperti itu tantangan. Jangan malah kita menghindar dari itu. Ya, kita kan tidak sendiri. Sekali lagi nih Pak ya, kita tidak sendiri Pak. Kita punya para wakasek, punya para senior, sehingga sekolah ini, katakanlah sekolah ini, lembaga ini menjadi tanggung jawab bareng. Saya sebagai top leader
ya tinggal mengarahkan bagaimana nih sebaiknya, karena saya tidak mungkin mengerjakan sendiri Pak. Gitu. Kayak gitu. Jadi supaya sinerginya jelas. Jadi membangun sinergi juga di antara Betul. teman-teman ya, Pak, ya? Pasti iklim itu nomor satu Pak. Sehebat apapun kepala sekolah kalau iklimnya sudah tidak baik, nggak nyaman Pak. Dan disitulah lahir permasalahan. Jadi intinya manage diri dulu ya Pak ya. Betul. Kemudian permasalahannya ada dinikmati gitu Pak. Betul. Kayak gitu. Kemudian setelah itu tidak sendiri, harus ada kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Betul, pasti Pak. Kayak gitu. Supaya kita tuh, ya adanya kita kan. Sekarang saya kepala sekolah, pasti di bawah saya kan banyak tuh. Iya betul. Iya kan? Kalau mereka tidak dianggap, apakah saya kepala sekolah? Ya enggak juga kan? Iya. Iya kayak gitu. Karena saya berdiri di atas ya kaki-kaki mereka kan gitu. Ya gitu, jangan mentang-mentang kepala sekolah sebuah keputusan saya. Oh itu sumber masalah tuh. Itu sumber masalah baru berarti ya. Sumber Pak, ya? masalah baru Pak. Iya. Oke. Bapak terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Oke, Sudah enggak. dapat pelajaran banyak dari Bapak nih hari ini dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Oke, siap Pak Sigit. Terima kasih. Selamat berjuang. Amin. Terima Lanjutkan. kasih. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi wawancara kali ini telah selesai. Terima kasih waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.